Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Fajar. Selamat datang dalam kuliah pengantar ekonomi mikro pada sesi 3 ini. Pada sesi kali ini kita akan membahas teori perilaku konsumen. Salah satu topik utama dalam ekonomi mikro yang berfokus pada bagaimana konsumen membuat keputusan untuk mengalokasikan pendapatan mereka terhadap berbagai barang dan jasa yang ingin dikonsumsi oleh konsumen tersebut. Apa itu teori perilaku konsumen? Teori ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana konsumen memilih barang dan jasa yang mereka konsumsi dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pendapatan, harga barang, dan preferensi pribadi. Pada intinya, teori ini berusaha memahami bagaimana konsumen memaksimalkan kepuasan atau utilitas mereka dengan sumber daya yang terbatas. Salah satu konsep kunci dalam teori perilaku konsumen adalah utilitas, yang merujuk pada kepuasan atau manfaat yang diperoleh konsumen dari tindakan mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Dalam teori ini diasumsikan bahwa konsumen bertindak secara rasional, yaitu mereka akan memilih kombinasi barang dan jasa yang memberikan tingkat kepuasan atau tingkat utilitas tertinggi dengan anggaran yang terbatas. Hukum utilitas marginal. Ada satu prinsip penting dalam teori ini yang disebut hukum utilitas marginal, yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah suatu barang atau jasa yang dikonsumsi, maka semakin kecil tambahan utilitas atau kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan barang tersebut. Inilah yang dikenal dengan konsep diminishing marginal utility atau penurunan utilitas marginal. Misalnya, saat seseorang lapar, makan satu piring nasi memberikan kepuasan yang sangat besar. Namun jika ia terus lagi makan nasi, tingkat kepuasannya akan menurun. Ini adalah alasan mengapa konsumen cenderung membagi anggaran mereka di antara berbagai barang dan jasa untuk memaksimalkan total utilitas, anggaran dan garis anggaran. Namun konsumen tidak hanya mempertimbangkan utilitas, mereka juga terikat oleh anggaran atau pendapatan yang tersedia. Dengan pendapatan atau anggaran yang terbatas, konsumen harus memilih kombinasi barang dan jasa yang memberikan tingkat utilitas terbesar dengan mempertimbangkan harga barang atau jasa tersebut. Untuk menggambarkan hal ini, kita menggunakan konsep garis anggaran atau garis income yang menunjukkan semua kombinasi barang yang bisa dibeli konsumen dengan anggaran tertentu atau pendapatan tertentu. Konsumen akan memilih titik di garis anggaran atau garis pendapatan yang memberikan utilitas maksimal. Ini adalah titik keseimbangan antara kepuasan dan keterbatasan sumber daya. Teori pilihan konsumen dan kurva indifferent. Selain itu, teori ini juga memperkenalkan kurva indifferent yang menggambarkan berbagai kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Kurva ini menunjukkan preferensi konsumen dan digunakan untuk menganalisis bagaimana mereka akan memilih antara dua barang yang berbeda berdasarkan tingkat utilitas atau tingkat kepuasan yang setara. Teori perilaku konsumen juga mengajarkan kita bagaimana perubahan harga dan pendapatan mempengaruhi pilihan konsumen. Ketika suatu harga barang turun, konsumen akan membeli lebih banyak barang tersebut. Di sisi lain, perubahan pendapatan konsumen akan menggeser garis anggaran atau garis pendapatan, sehingga mereka memungkinkan untuk membeli lebih banyak barang secara keseluruhan. Teori perilaku konsumen memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Dengan mempelajari teori ini, kita lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di pasar dan bagaimana perubahan harga atau pendapatan dapat mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Sekian, terima kasih rekan-rekan mahasiswa telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk mengerjakan diskusi
dan mengerjakan tugas, serta tidak boleh mencontek atau tidak boleh melakukan plagiarisme, karena saya akan melihat pola-pola plagiarisme tersebut di tulisan Anda atas jawaban diskusi maupun jawaban tugas Anda. Terima kasih. Oh iya, satu lagi, gunakan sumber-sumber Google atau internet untuk memperkaya pengetahuan saudara mengenai mata kuliah ini. Jangan terfokus pada mata kuliah yang diberikan oleh e-learning ini, tapi carilah, eksplorasilah lebih jauh lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.